Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan izin dan kuasanya jualah pada sore hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka ceramah agama. Salawat dan salam mari kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai pada kita sekalian umatnya yang setia. Bapak-bapak, hadirin sekalian yang kami hormati, marilah acara ceramah pada sore hari ini kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita ikuti tuntunan ilahi yang akan disampaikan oleh rekan kita Usman Mahmud. Pada rekan dengan hormat disilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa azan fa'tazilun nisa'a fil mahidi wala taqrabuhunna hatta yatuhun fa ijatahharna fa'tuhunna min haisu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum annasi'tum waqaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Wala taz'alullaha urdatan li aimanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas.
wallahu sami'un alim. La yu'akhidhukumullahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Wallahu ghafurun halim. Lilladzina yu'luna min nisaihim tabas arba'ati ashur fa'in fa'u fa'innallaha ghafurur rahim. Fa'in fa'u fa'innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul alimul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tuntunan ilahi yang telah dibawakan oleh rekan kita dan pada beliau disampaikan terima kasih. Sebelum acara dimulai, saya mendapatkan salai kertas dari Ibu Ketua Umum Badan Tamirul Masjid. Diharapkan kita semua untuk lebih padat ke depan. Kami pemegang kertas ini dari Ibu Ketua agak lebih padat dan sejajar dengan tiang ini. Ini perintah langsung beliau dan ibu ada sana. Tinggal kalau tidak mau dengar jangan. Maju ke depan. Ini perintah beliau langsung, ada kertasnya di tangan saya dan ibu ada. Ini mohon maaf saya bukan mau mengatur karena ini perintah. Apapun yang kami sampaikan di sini adalah atas perintah pengurus Tamirul Masjid dan petugas. Cukup. Terima kasih atas kerjasamanya. Bapak-bapak hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak yang terhormat Dr. Ayub Ishak. Dengan hormat pada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saya hormati pimpinan lembaga pemasyarakatan kelas 2A Gorontalo. Saya hormati pengurus Badan Takmir Masjid. Saya hormati yang mengundang saya, jatan maton talo ngundang oleh hati-hati. Tipe Yasin bukan tipe Yasin, Pak undang sama saya, Pak Gandhi. Jatan tonti, angkat tangan atuh mualat balak. Kalau tidak ada di sini direkomendasikan jatan mau rekomendasi olabe. Yang saya hormati dan saya banggakan mengutata mengudlah jamaah sekalian, yang saya melihat wajah-wajah yang setengah-setengah tanggo lama iyo mo nyong to mau luah mau lolo lagi ya. Saya sendiri juga sedih. Ini saudara saya Sulaiman Jamah belum halingoti tahun depan ya bodoh ngomong heo. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harap pula tiang ngadi engen di betul itu mau heli. Biasanya tinggal ada dia punya lagu, pertama mulai medungga ode sadaqaullah lazim itu ada nadanya. Uti bolo langsung jam ngolah. Luar biasa. Bahkan saya sarankan ada musabaqah tilawatil Quran tingkat lapas. Sudah ya? Supaya lebih cepat keluarnya yang juara, boleh jadi seperti itu. Saya dikasih waktu 20 menit, insya Allah pas di 10 jarum panjang betul 10 dan anak abot jam. Ada baca ini Pak Yasin jam ya? Mati mah pate-pate. Pengumuman di masjid, hasil kotak amal 27.375 rupiah. Pata jam pate-pate. Wahai tuang olato celengan, pata amla batreja otalia. Kadang-kadang begitu. Saya singkat saja 20 menit ke depan, dan saya kira ceramah saya ini dalam rangka bagaimana sesungguhnya mengutata mengudlah Bapak dan Ibu sekalian. Tonton ibu dia teh. Oh di ada ibu satu, tapi bukan warga, tapi keluarga. Kan ada warga binaan, ada warga pembina, kan begitu. Dalam hidup ini kita harus mampu menjaga diri kita dari apa yang seharusnya tidak bisa diketahui oleh orang lain. Apa itu? Aib. A-I-B. Aibu istilah Hulundalo. Sering saya membaca di media sosial mengatakan begini. Semua orang masing-masing punya aib. Aib itu menjadi urusan masing-masing, maka janganlah kamu kepo, repot, heboh dengan aib orang lain. Mari urus aib masing-masing. Bapak dan Ibu sekalian atau Bapak sekalian yang ada di tempat ini, saya kira ini satu ujian. Tonton tipe Yasin temota. Tonton pokoknya temota. Artinya apa?
Aib seseorang itu tidak perlu kita mau cari tahu. Kita berada di tempat ini, saya sudah untuk jam ini saya di sini, dan beberapa mungkin 2 tahun lalu saya pernah menguji pegawai lapas. Saya usahakan mereka jadi sarjana. Bagaimana caranya bisa selesai sarjana, Ibu Maimun dan seterusnya, Ibu Hesti dan lain-lain, selesai sarjana. Ada hal-hal yang tidak perlu kita umbar kepada orang lain, sekalipun satu kamar, satu blok, satu tempat tidur. Tidak bisa kita ungkapkan hal itu kepada siapapun. Yang pertama, masalah rumah tangga. Bapak-bapak sekalian, ada tempat ini pasti meninggalkan istri, anak-anak, dan persoalan di rumah di sana itu jangan cerita di sini. Timai tua itu kita pe istri, kuat bak konto, ini kan tidak enak. DP konto lagi lain, DP bunyi. Apa sedang DP bunyi lain, apalagi DP bau. Tidak usah cerita itu. Kita pe anak itu ada tato, bukan tato hitam seperti itu, bukan. Tato putih. Tidak ada tato putih, ada. Lolapo. Tato itu. Sebab ada juga yang bangga dengan, siapa kan ini? Tato ini, kan tidak tahu ini tato putih alias lolapo. Jadi persoalan yang ada di rumah kita, istri kita bagaimana, cantik secantik apapun, bahkan sebaliknya jelek sejelek apapun, jangan diceritakan kepada orang lain. Itu menjadi rahasia kita yang tentunya cuma kita yang tahu, tidak perlu orang lain. Tetapi kadang-kadang wanma ilepita, kalau bahasa Indonesia ilepita Pak Iwan, sota bukan tagepe, antagepe hilupeti ilepita, dalam posisi yang tidak ada pilihan lain. Kadang-kadang kita istilahnya curhat. Ya bila helala tapi curhat ya lah beti. Rahasia ya, cuma ngana kita bilang akan cuma ngana. Iya lo pulita mata tiam sih di tempat lain, cuma ngana kita bilang akan. Akhirnya apa? Ini rahasia, hanya dari rahasia umum. Kita misalnya membicarakan kejelekan orang atau bahkan kejelekan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, mertua dan seterusnya, kadang-kadang orang senang mendengarnya, tapi itu menjadi bahan buat dia untuk menyampaikan kepada orang lain. Jadi jangan membuka kekurangan keluarga kita, sekalipun kita banyak kekurangan, jangan menyampaikan kepada orang lain. Itu satu. Yang kedua, persoalan keuangan. Elepenuja adoi, biar tidak ada doi, tetap berusaha gembira, ceria. Walaupun memang di saku kita itu tidak ada doi sama sekali. Berusahalah kita bergaul dengan teman, minimal minta rokok polo lemhong pututi. Itu salah satu pergaulan. Cara kita berkomunikasi, cara kita bergaul dengan teman sejawat, teman seperjuangan kita itu dengan cara seperti itu. Masalah keuangan jangan cerita kepada orang lain. Apalagi persoalan hutang piutang, biloli. Kadang-kadang mohon maaf ini, persoalan biloli membawa kita ke sini. Mohon maaf aja. Ulo latia tamu bulotado itu olati ya. Masa dia belum kasih pulang, so ganti DP nama. So ganti nama apa? So ganti nama T.O.B. Tima T.O.B itu alima itu ama. So tahu DP nama T.O.B iyo, T.O.B loli. T.O.B. Karena ma illipat tali, bilo tali, ulatih lemah.
Olo te alo. Maaf kalau. Di mana apa ombo talo itu. Jadi persoalan keuangan kita jangan cerita kepada orang lain, supaya orang tidak tahu bahwa kita itu tidak punya apa-apa. Tapi kadang-kadang di masyarakat di luar sana oleh penjado itu gengsi, akhirnya bagaya tai meto motoro melangkah tadi balakalio, istilah orang santopel jatan walau santopel be itu ganti motor, besoknya ganti motor bagaya. Jangan sampai muncul seperti itu. Artinya kalau memang tidak punya duit, jangan cerita kepada orang lain, tapi berusaha kita biasa saja, tenang, jangan panik. Sebab apa? Kalau kita menyampaikan kepada orang lain kekurangan kita, termasuk kekurangan uang tadi, maka orang akan cap kita, timo tata melebang guruku, sana orang yang sudah kesulitan keuangan dan sebagainya. Itu dua. Yang ketiga, aib. Nah ini, sebagian orang di luar sana menganggap saudara-saudara ini di tempat ini adalah orang yang istilahnya tak ilok putingo bahasa Gorontalo. Tapi bagi saya tidak. Karena bapak-bapak sekalian di tempat ini masih diperlakukan manusiawi. Betul tak? Betul. Insyaallah. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Ini asik jadi dosen. Sekalipun sudah senior, saya dosen, boleh mahasiswa, dia bolong ke mahasiswa. Beda usia. Kadang-kadang saya mau uji polisi, pokoknya saya uji dengan cara saya. Dia mah mendungget dalalo, pres, timat kali tim uji lah. Saya bilang siap pak. Persoalan aib. Di tempat ini orang mengatakan di luar sana bahwa orang di Donggala sini atau yang sana di Limboto, ada yang di Jalan Jenderal Sudirman, ada yang di Bualemo, Papuato ya, bahwa orang yang di sana itu atau di tempat ini orang yang punya aib, dan itu harus diterima. Tetapi jangan sampai merek aib itu akan menjadi lengket selama-lamanya. Caranya bagaimana? Kitanya yang harus menghilangkan aib itu, menghilangkan merek itu. Artinya begini, sekalipun pernah tinggal di sini 1 tahun, 2 tahun dan seterusnya, berusahalah memperbaiki diri agar merek itu hilang dengan sendirinya, dan tempatnya di mana? Di masjid ini. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, kadang-kadang pulang ketika kita keluar dari tempat ini, merek itu tetap ada, dan biasanya hal-hal yang jelek itu, ujam piuhe itu kadang-kadang sulit dilupakan. Kita ini sulit melupakan kejelekan orang dan sangat mudah mengingat, dan sangat mudah, saya ulangi, sulit melupakan kejelekan orang dan sangat mudah mengingat kebaikan orang. Banyak sekali seperti itu. Maka ketika kita di tempat ini, merek aib itu biarlah tinggalkan di sini. Kita di tempat ini dalam rangka memperbaiki diri dari hal-hal yang menyebabkan kita berada di tempat ini. Dan aib itu janganlah diceritakan. Kalau misalnya keluarga kita menjenguk kita di tempat ini, sampaikan. Kalau ada yang tanya Pak, kita bilang masih berlayar jauh. Sekalipun tetangga sudah tahu bahwa kita berada di sini, sampaikan kepada mereka, dia baik-baik saja di sana, justru lebih baik dari luar. Kadang-kadang atau di luar itu mungkin
dengar suara ajan pule-pule, kadang-kadang kan ada masyarakat seperti itu. Oh, mah bangu poli, kan ada begitu. Tapi alhamdulillah di tempat ini belum ajan, ya. So di sini, saya pernah menguji skripsi di sini, di Pobangu, alhamdulillah sudah atur sap di sini. Dan mudah-mudahan aib tadi yang termerek di kita itu dengan pola kita, karakter kita, perbuatan kita sampai di masyarakat berubah total, insya Allah merek itu akan hilang dengan sendirinya, kembali kepada diri pribadi kita masing-masing. Tapi kadang-kadang Allah tahu walaupun halingnya ulang, ada yang begitu Pak, kasih. Itu yang ketiga, boleh 5 menit. Yang keempat, nah tergantung banget nanti dapat komeli Pak. Yang keempat, yang tidak perlu kita sampaikan kepada orang lain sekalipun dia teman kita, satu blok, satu kamar, satu ruangan dan sebagainya, adalah rencana kita ke depan. Jangan sampai kira-kira lu malah ate cita-cita lemu wolo bikin kejahatan ulang, kita sebambal ulang kali di sini. Itu bukan cita-cita. Insya Allah kita keluar dari sini mau kawin yang kedua, boleh olah begitu, boleh. Pokoknya boleh, walau jamal itu diniati, ya. Jangan sampai seperti cerita yang muncul begini, 2 orang suami istri cerita. Tipe itu lihat tanya pak istrinya, kau tahu olahraga apa yang disukai oleh Nabi? Istri menjawab ada 3, 1 berenang, berkuda, memanah. Kata suaminya begini, alipa itu waliomao, donggolu tuau. Ternyata Nabi itu suka olahraga poli. Oleh alimah itu, masa Allah, iya. Di Nabi suka olahraga poli. Apa itu poli? Maksudnya poligami. Nah kira-kira tetap itu. Rencana kita ke depan jangan kita ungkap kepada orang lain. Boleh jadi rencana itu akan diketahui dan boleh jadi kita akan kedahuluan. Kalau misalnya kita punya rencana, misalnya membangun rumah, diam-diam saja. Membangun rumah rencana, beli rencana. Oh, pokoknya waktu mau tu beli 2 lantai, oh lapangan basket, oh lapangan bulu tangkis, lapangan poli, kolam renang. Pak tahu itu jalan mata tidak jadi, itu jadi bahan cerita orang. Oleh karena itu, kalau kita punya rencana yang baik, jangan cerita sama orang dulu. Nanti so jadi, bawa diulau. Oh begini kita punya. Dan yang kelima, tidak usah kita cerita kepada orang lain adalah persoalan ibadah. Kadang-kadang ulah bil hemato WA jam 2 subuh, ayo sholat tahajud. Kadang-kadang orang bilang, me antol mamut tamu tabiat tahajud. Itu pemahaman dia melo tahu. Persoalan ibadah tolong dirahasiakan. Kita mau haji tahun depan, patah jalo mata, itu jangan jadi bahan cerita orang. Kita sholat khusyuk, jangan cerita orang. Persoalan ibadah adalah persoalan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dengan ibadah kita insya Allah mendapatkan pertolongan, perlindungan, kemudahan dan segala urusan, termasuk kita di tempat ini. Dengan ibadah insya Allah dimudahkan, ya. Dengan ibadah insya Allah tetap sehat walafiat. Dengan ibadah insya Allah segala silaturahim di tempat ini sesama warga binaan, para pengurus lapas, para pimpinan lapas tentunya dikomunikasikan dengan baik. Untuk apa? Itu akan mendatangkan yang namanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang diiringi dengan ibadat tadi. Jadi kalau misalnya sesuatu yang baik itu, yang 5 tadi, kita tidak perlu sampaikan kepada orang lain, apalagi yang tidak baik.
Umopiohe pun dilarang kita sampaikan kepada orang lain, apalagi yang tidak baik. Jadi kalau yang tidak baik itu tentunya harus kita tutupi. Orang melakukan kejahatan jangan cerita kepada orang lain, harus ditutupi. Kenapa? Karena kalau misalnya kita membuka aib orang, kejahatan orang, kejelekan orang, semua tidak baik kita sampaikan kepada orang lain, ingat, suatu saat nanti segala kejelekan kita, kekurang ajaran kita, ketidakbaikan kita akan diungkap oleh orang lain kepada orang lain. Jadi mari kita saling menutupi, ya. Tidak boleh mengumbar kejelekan kepada orang lain. Umopiohe pun yang baik pun kita dilarang, apalagi yang tidak baik. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Satu pesan saya adalah siapapun kita sebenarnya berada di tempat ini adalah, menurut hemat saya, adalah ujian kepada diri kita, bahwa hidup ini tidak selamanya senang. Pasti kita akan mengalami kehidupan yang sulit. Maka dalam menghadapi kehidupan yang senang, termasuk kehidupan yang sulit apapun, mari kita hadapi, kita jalani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita tidak bisa melakukan hal-hal yang boleh jadi menyebabkan kita akan terhambat dari perjalanan itu. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah. Di luar sana mungkin Mengutata mengolah atau Bapak dan Ibu sekalian mendengar informasi, baru berapa bulan sudah 21 orang bagantung. Kalau di Makassar sudah ada tadi. Kenapa mereka itu melakukan itu? Karena boleh jadi nurani mereka, rohani mereka kosong dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi paling penting adalah berada di tempat ini, perbanyak zikir, perbanyak amalan-amalan kebaikan. Ini kesempatan sesungguhnya, karena kita tidak punya aktivitas yang lain. Zikir kepada Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang terjadi pada diri kita ini, apa yang terjadi pada fisik kita ini akan senantiasa menjadi pembelajaran bahwa hidup ini tidak mudah untuk menjalaninya. Saya kira kita semua paham dengan hal itu. Bukan hanya Bapak dan Ibu para warga binaan, mungkin yang lain juga harus menempuh jalan itu. Karena setiap orang beda arah, beda perjuangan, beda kepentingan. Dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini dikhususkan kepada kita di tempat ini, kepada keluarga kita yang jauh di sana, kepada para sahabat-sahabat kita yang jauh di sana. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultan. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha kuasa, di sore hari ini kami yang berkumpul di tempat ini dalam rangka memupuk silaturahim di antara kami. Jadikanlah kegiatan kami di sore hari ini menambah keimanan dan ketakwaan kami, sehingga kami dekat ke hadirat-Mu ya Allah. Ya Allah, kami bermohon ke hadirat-Mu
Kiranya kehidupan ini, kehidupan yang kami jalani sekarang ini menjadi pembelajaran buat kami, bahwa ke depan kami tidak mau lagi melakukan hal yang menyebabkan kami berada di tempat ini, ya Allah. Ya Allah, lindungi diri kami, lindungi saudara kami, sanak famili keluarga kami, mereka rindu kepada kami. Ya Allah, limpahkan rizki yang halal kepada mereka, ya Allah. Limpahkan kesehatan kepada mereka, ya Allah, agar mereka dapat menunaikan hidup ini dan mendekatkan diri mereka kepadamu, ya Allah. Ikhlaskan hati mereka atas keberadaan kami, ikhlaskan hati mereka, ya Allah. Jadikan mereka tetap sabar dan tabah dalam menghadapi ujian darimu, ya Allah. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, perbaiki segala kekeliruan dan kehilafan kami. Engkau tumpuan harapan dan muara dari segala permintaan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.